lail fajr. Kemarin kita telah membahas bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini khairu min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi setiap malam di bulan Ramadan kita dapat tambahan pahala 85 tahun. Kalau sekarang umur kita 60, 70, 50 berarti tinggal tambahkan 85 tahun tiap malam. Bapak-bapak, kita dapat manfaat Lailatul Qadar tiap malam pahalanya 65 tahun. Siapa yang mendapatkan itu? Semua orang di bulan Ramadan akan dapat Lailatul Qadar. Amin. Rasulullah pesan kepada Aisyah, kemarin kita telah bahas. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha suruh membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afafa fu anni. Rasulullah itu beliau sedang duduk, Pak. Beliau itu sedang duduk-duduk. Begitu duduk-duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Kayak kita lagi kumpul seperti ini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum. Tanya sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau senyum sendiri?" "Mengapa engkau senyum sendiri?" Rasulullah menjawab, "Aku melihat ada hamba Allah di zaman Bani Israel, namanya Samsun Ghazwan. Dia mendapatkan ibadah lebih baik dari 1000 bulan." Rasulullah menceritakan tentang Samsun Ghazwan ini. Beliau seorang nabi. Beliau seorang yang soleh. Hidup di zaman raja yang kejam. Di raja yang kejam, Raja Israel. Nama rajanya Raja Israel. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya Raja Israel itu kejam. Sekarang di Palestina, kalau kita bisa makan dengan tenang, makan banyak, apa aja pilihan makanannya mudah. Sekarang beliau di sana, para orang-orang Palestina, dari anak-anak hingga orang tua, makannya rumput. Setiap orang yang ingin pergi ke Palestina, ingin ngebantu makanan, minuman, dibombardir, Pak. Dentuman bom, bunyi pistol, bunyi senapan, udah biasa mereka. Sedih kita. Mereka nggak seperti kita bisa ngeteh, ngopi, ngerokok. Buka dengan makanan gorengan. Di sana mereka kelaparan. Mudah-mudahan mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang berada di Palestina, orang Gaza dan lain sebagainya yang berada di sekitarnya, muslim kayak kita. Mereka tetap kuat menjalankan ibadah Ramadan. Mereka tetap tarawih walaupun di pinggir-pinggir jalan, di tengah-tengah hutan, di dalam goa-goa. Mereka tetap menahan haus dan lapar, menghormati Ramadan, melaksanakan Ramadan walaupun mereka enggak bersahur. Walaupun mereka berbuka sekenanya, ada apa dimakan. Kita enak. Ini si Samsun Ghazwan hidup di zaman Raja Israel. Raja yang kejam. Ini terus apa? Udah nih. Itu dia berdakwah. Kalau dibahasakan Indonesia namanya Samson. Samsun. Dia dakwah, dimusuhin, Pak. Ini orangnya tinggi besar. Diciri-cirikan oleh Rasulullah, orangnya tinggi besar, badannya hebat, kuat, rambutnya panjang.
Tiap hari kerjaannya cuma ibadah. Dakwah. Ibadah, dakwah. Ibadah, dakwah. Bilangin orang, kasih tahu orang tentang tauhid. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Di antara ibadah lagi. Tiap malam ibadahnya Pak, dari pagi ketemu pagi, nggak tidur. Nih Samsun Ghazwan. Suatu saat raja lihat, ini ancaman ini. Ini si Samsun ini ancaman, negeri kita ini bisa direbut oleh dia. Karena umat pada waktu itu mulai mencintainya. Akhirnya ditangkap Pak. Begitu ditangkap nggak kena. Semua algojo, para prajurit raja semuanya dihancurkan oleh Samsun Ghazwan. Nyerah ini Raja Israel. Dia panggil, dia temuin, suruh orang istri daripada Samsun Ghazwan. Temuin itu istrinya, rayu itu istrinya. Mengapa kok dia itu bisa kuat begitu? Ditembak nggak mempan, dipanah nggak mempan, diikat dia bisa lari, penjara dia bisa hancurin. Kenapa itu dia? Maka ditanya kepada istrinya, wahai istri Samsun, maukah engkau uang? Kata istrinya, mau. Maukah engkau jabatan di kerajaan? Mau. Cobalah kamu teliti suamimu. Kenapa bisa kuat seperti itu? Ini sang istri yang sudah materialistis, cinta kepada dunia. Ada nggak istri yang cinta sama dunia? Roman-romannya, suaminya itu dipretelin terus, suruh hidup mewah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Akhirnya ini ternyata ada kelemahan Samsun. Diikat sama istrinya. Kakinya, tangannya, semuanya, matanya ditutup. Begitu Samsun bangun, dia bisa lepasin lagi. Ini siapa yang ikat? Aku, saya, kata istrinya. Kenapa kau ikat? Kata Rasulullah. Karena aku ingin coba kekuatanmu. Apa sih bang kekuatan engkau? Di rambut. Maka besok-besoknya Ghazwan sedang tidur, rambutnya dipotong. Lalu dia diikat oleh istrinya, kakinya, tangannya, semuanya. Begitu diikat, maka itu sang istri ngadu kepada raja, saya udah ikat, udah gak punya kekuatan. Maka ditangkap, dibawa ke kerajaan. Sampai di depan raja, matanya si Samsun Ghazwan, seorang juru dakwah, dicongkel. Tangannya dipotong, kakinya dipotong, telinganya dipotong, bibirnya dipotong. Tapi dia tetap berkata dalam potongan-potongan tubuhnya, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lalu dalam sisa-sisa umurnya dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, seandainya engkau satukan tubuhku kembali, maka aku akan ibadah 1000 tahun. Aku akan ibadah tidak berhenti, ya Allah. Dan aku akan menghancurkan raja yang zalim ini. Maka Rasulullah mengakhiri cerita dari Samsun Ghazwan. Samsun doanya dikabul oleh Allah. Dengan tangannya yang terputus kembali menyambung. Kakinya yang terputus kembali menyambung. Lidahnya yang terputus kembali menyambung. Telinganya yang putus kembali menyambung. Lalu dia hancurkan itu orang-orang kerajaan. Lalu dia ibadah tidak berhenti-henti sampai dia itu meninggal dunia. Dia mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Begitulah kata Rasulullah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tidak kuat dipotong kaki kita, telinga kita, tangan kita. Kita nggak kuat dakwah tiap malam. Kita nggak kuat ibadah sehari semalam. Terus saja nggak berhenti. Kita nggak kuat. Tapi kita bisa mendapatkan pahala orang ibadah lebih dari 1000 bulan. Yang dakwanya hebat. Dengan cara mendapatkan Lailatul Qadar.
Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125, Nabi Ibrahim disuruh bersihin itu Ka'bah agar orang-orang bisa tawaf. Wal akifina warruka'i sujud, agar orang bisa itikaf, ruku dan sujud. Kita jauh dari Mekah, Pak. Jauh kita. Mungkin sebagian dari kita belum ada yang pernah ke Mekkatul Mukarramah, yang pahalanya ibadah di sana luar biasa. Kita ada masjid. Wal akifina, disuruh kita iktikaf. Warruka'is sujud, baru kita ruku dan sujud. Di akhir-akhir Ramadan, amalan yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar adalah iktikaf. Rasulullah iktikaf 10 hari terakhir full. Ya cobalah kita besok atau sekarang sejam 2 jam. Niat nawaitu an i'tikafi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf. Terus coba, ini masih malam, hari ke 13. Sebentar lagi 15, 20. Karena kita udah terlatih dari sekarang, udah mulai i'tikaf. Ntar hari ke-10 terakhir kita udah mulai bawa baju kita, bawa sikat gigi kita, i'tikaf di masjid kita. 10 hari Bapak nggak usah pikirin ntar sahur bagaimana, ntar buka gimana. Kami dari masjid siap melayani. Daftarkan diri bapak-bapak untuk i'tikaf di masjid 10 terakhir agar dapat Lailatul Qadar. Maka tolong, kalau kita nggak mau i'tikaf, sebarkan kemana saja. Ayo i'tikaf di Masjid Jami Nurul Huda, kami siap melayaninya. Kalau perlu kami siapin kasur. Ntar tidur mulu disiapin kasur, ya. Bantal bolehlah untuk tidur siang. Saya siapin di sini. Semua saya siapkan. Ya, insya Allah mari kita dukung acara i'tikaf kita. Jadi amalan pertama doa, yang kedua i'tikaf. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika atin ma ataita di ibadikas salihin. Ya Allah, di waktu kami menunggu syuruk itu adalah ya Allah terbitnya matahari, maka mohon ya Allah kabulkan doa kami, hajat kami, niat kami ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Dari subuh ini kami telah menunaikan ibadah kepada Engkau di bulan Ramadan ini. Jadikan panjang umur kami, sehat badan kami, lapang rezeki kami, kuatkan ibadah kami, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan ya Allah, agar kami lebih taat kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu